Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. Siklus Krebs merupakan tahapan ketiga dari proses respirasi sel aerob, lanjutan dari dekarbosilasi oksidatif. Sesuai namanya, siklus Krebs diambil dari nama penemunya yaitu Sir Hans Adolf Krebs, seorang ahli biokimia berkebangsaan campuran Jerman dan Inggris. Siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat karena produk dalam siklus Krebs menghasilkan senyawa berupa asam sitrat. Nah, siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Nah, bagaimana tahapan proses siklus Krebs? Tahapan siklus Krebs ada 8 tahapan, yaitu sitrat, isositrat, alpha-ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat, yang bisa kita singkat dengan si-iso-alpha, susu, dan pomao. Mari kita bahas satu persatu. Proses yang pertama, asetil koenzim yang memiliki 2 karbon merupakan hasil dari dekarbosilasi oksidatif akan mengalami kondensasi dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat koenzim akan dilepaskan sehingga asam sitrat sudah tidak memiliki koenzim dengan bantuan enzim sitrat sintase. Pada tahap yang kedua, sitrat akan menjadi isositrat dengan karbon tetap 6 karena sitrat hanya mengalami isogersasi. Terjadi 2 reaksi yaitu pelepasan molekul air atau disebut dengan dehidrasi dan penambahan molekul air yang disebut dengan hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akunetase. Pada tahap yang ketiga, isositrat akan diubah menjadi alpha-ketoglutarat. Alpha-ketoglutarat memiliki 5 atom karbon sehingga pada tahap ini ada elektron yang dilepas yang diterima oleh NAD+ sehingga akan menjadi NADH. Pada tahap ini terjadi dekarbosilasi atau pengurangan 1 karbon dan 1 karbon ini akan diubah menjadi karbon dioksida. Nah, ini akan dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alpha-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA ini memiliki 4 atom karbon, berarti pada proses ini terjadi dekarbosilasi. Pada tahap ini kan terjadi pengubahan dari alpha-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA, artinya ada penambahan koenzim A, sehingga koenzim ini akan berdekatan dengan suksinil sehingga jadilah suksinil-CoA. Enzim yang berperan dalam tahapan ini yaitu enzim alpha-ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon diubah menjadi suksinat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan karbon, tetapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik akan berperan pada tahap ini sebagai bentuk ikatan CoA yang terdapat pada suksinil sehingga pada tahapan CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun ada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik GTP atau ATP keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil-CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase.
Pada tahap yang ketujuh terjadi perubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau yang prosesnya dikenal dengan hidrasi. Nah, selanjutnya tahap yang ke-8, malat akan diubah menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, satu salisiklus menghasilkan 3 NADH ditambah 1 FADH 2 kali ditambah 1 ATP. Karena pada dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA. Berarti pada siklus Krebs menghasilkan 6 NADH ditambah FADH 2 kali tambah 2 ATP.